Disponsori oleh. Halo, assalamualaikum, hadir lagi, ketemu saya lagi. Jangan bosan-bosan ya, setiap pagi ya, bareng bersama saya Rama Genjreng di acara Pordan Podcast Ramadan Gibah on the Road. Hari ini hari ke-12, jadi puasanya sudah lebih semingguan ya. Saya kedatangan tamu istimewa kembali. Kalau dulu di 2 hari yang lalu kita ketemu sama Mbak Rina Gomba. Nah, ini kayaknya temennya Mbak Rina, tapi nggak tahu temennya atau enggak ya. Beliau ini salah satu ZIM, pelatih Zumba terkenal di Kediri Raya. Siapa sih yang nggak kenal sama Rama Genjreng? bukan. Ada Mbak Cencen. Mohon maaf, saya hari ini kok agak ambigu ya. Dadanan mereka, dadanan hari ini Mbak Cencen tuh kayak, aduh, beda dari yang lain. Kelihatan muslimah banget. Auranya aura kasih ya. Oh gitu ya, muslimah banget ya. Pondok mana Bu? Gusidam. Dari pondok mana, Neng? Pondok Ngadilwe. Hari ini tuh nggak tahu kenapa, nggak saya yang lihat Mbak Cencen ini beda. Yang biasanya sekarang berukut tidak. Mbak, puasanya bagaimana? Alhamdulillah masih lancar. Yakin? Masih. Lancar. Kalau tidak khilaf. Ya. Puasa ke-12 seringnya sahur itu apa? Kalau sahur saya pribadi lebih banyak ke lauk ya. Lauk. Pakai Karena nasi? kan nasinya sedikit tapi lauknya lebih banyak. Entah nanti kita lauk tahu, tempe, atau ayam, ikan. Karena kalau kita protein lebih banyak, buat tubuh itu nggak cepet lapar atau nggak cepet ngantuk. Tapi tambah gitu ya? Nggak Oh enggak. Jadi banyakin malah protein. Turun sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau berbukanya? Kalau berbuka bebas. Nah, ada manis-manisnya gitu kan nggak apa-apa? Saya sudah manis. Makasih. Mohon maaf ya, ini makanannya ya. Nanti Anda saya santet loh ya. Oh Biasa iya. sih ya, kayak es teh, Tetep. es sirup atau kayak gitu, kurma tetep. Oh. Berbuka ya biasa. Oke. Biasa gitu. Kalau ngomongin masalah puasa, pasti kita nanyanya apakah ada yang Zumba juga di bulan Ramadan ini? Ada. Hah? Ada. Setiap hari? Kalau setiap hari tergantung kelas ya. Oke. Ya. Masih buka kelasnya? Buka. Di Sanggar Kediri semua buka. Serius? Iya, selama Ramadan tetap buka. Cuman jamnya, kalau yang sore biasanya agak Mepet ke... agak maju. Yang biasanya jam 4 jadi setengah 4 atau jam 3. Oke. Kalau yang pagi berarti nggak ada? Kalau yang pagi jarang. Kecuali ada yang ada Zumba. kayak komunitas mokel jamaah gitu ya? Mokber ya, mokel berjamaah. Moker. Oke, kita lagi mau nanyain untuk masalah profesi seorang Mbak Cencen. Ini sejak kapan Anda menggeluti dunia perzumbaan? Saya awal jadi instruktur Zumba itu 2019. 2019. Ya Allah, saya masih sekolah ya. Saya 17 tahun. Itu awalnya kenapa memilih Zumba? Kenapa enggak kalau kemarin itu ada Mbak Rina bilangnya aerobik. Ya. Apa awalnya enggak aerobik itu atau mungkin Zumba? Enakan mana sih? Kalau dibilang enak, semuanya enak sih. Oke. Atas, bawah, samping enak. Duh ya Allah, batal nih lama-lama. Enggak, maksudnya itu kita di lantai atas, di lantai bawah. Itu tolong enak. dijelaskan dong. Oke, terus. Kan sanggarnya ada yang tingkat, ada yang enggak sih, sebenarnya awalnya dulu kita masuknya di aerobik dulu. Oh, gitu. Setelah itu ada zumba.com masuk ke Indonesia. Akhirnya kita ambil profesi itu. Berarti kalau ambil profesi emang ada sekolah? Hah? Kita sekolah. Serius? Iya. Ada sekolahnya? Iya. Kita mengambil lisensinya itu kita sekolah. Di mana? Kalau waktu itu saya 2019 itu di Malang sama Zes Sulis.
Zes itu kayak mentornya kita. Namanya Zes. Ya. Terus Zumba. kenapa harus dipanggil Zin itu apa sih itu? Zin itu kepanjangan dari Zumba Instructor Network. Jadi Oke. kalau Zin itu kita dipanggilnya halo Mbak Zin, halo Bu Zin, halo Kak Zin. Oh gitu. Itu yang membedakan dengan instruktur Oke. senam aerobik. Kalau instruktur senam kadang Cikgu, kadang Miss, kadang Oh Mbak. gitu. Ya. Tapi apakah dari segi gerakan apakah itu ada perbedaan? Perbedaannya kita membawakan tracknya Zumba. Kalau instruktur biasa aerobik itu membawakan aerobik, Oke. itu perbedaannya. Oh. Kalau dari sisi gerakan? Gerakan juga berbeda banget. Berbeda banget. Kalau di Zumba kan kita punya track lagu-lagu. Dari satu lagu ke lagu yang lain itu kita berbeda banget koreonya. Oh gitu. Kalau di bedanya di aerobik itu kan kayak ngapalin tuh ya, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, kemudian nanti digabung gitu. 1, 2, 3, 4 digabung. Oh. Kalau di Zumba enggak, ya itu satu lagu, misalnya Habis. track pertama, ya udah koreonya itu. Setelah itu track kedua, koreonya ganti lagi, genre musik ganti lagi. Oh. Kita oke, punya oke. trackingnya nanti. Oh gitu. Dalam satu kelas ini kita tracking berapa track, nanti tiap track beda semua. Oke. Lebih fun kalau saya bilang, karena kan dia pure joget kalau bahasa Jawane. Oh gitu. Loh, tapi kalau yang Zumba tiba-tiba kayak ada lagunya Ambiar itu apa gak termasuk? Itu biasanya bukan masuk ke Zumba. Kalau ambiar itu lebih ke refreshing akhir setelah Zumba. Oh, jadi di Sama refresh. kayak di aerobik kan juga gitu. Itu terakhir, ayo joget, jaran atau apa. Oh gitu. Pargoy. Nah. Oh gitu ya, oke. Jadi Mbak Cen semenjak belajar jadi Zin itu mulai kapan menjadi sudah punya member gitu loh? Kalau member dari awal sejak jadi instruktur aerobik sudah ada member, tinggal nerusin aja sih Oh sebenarnya. gitu. Apa yang membuat seorang Mbak Cen itu susah untuk mengajar Zumba awal-awalnya itu? Koreo sih, lebih menghafal ke koreo karena kita genre musiknya kan beda. Ada yang salsa, reggaeton, merengue, cumbia. Allah banyak banget. Banyak. Ada yang bachata, Oh. tango, Oke, banyak banget. belly ya. dance, itu ada masuk Itu masuk sebenarnya. Zumba. Iya, Oh. ada. Genrenya banyak. Itu yang sebenarnya bikin memori ini cepet habis. Makanya udah ganti handphone dong, jadi udah susah. Memori ini ya Oh, ini. kakak. Kalau handphone sudah minta ke pusat. Oh gitu ya. Pak siapa namanya? Pak Adam. Kita nggak boleh ngomongin orang. Pak Adam. Iya Pak Adam. Tahun ini kenalannya bisa aja ya. Iya, cus. Oke. Lagi kalau dari Mbak Cen itu pernah nggak sih di saat waktu ngajar atau mungkin ada member sorry nih Iya. mungkin pertanyaannya bikin pegel aja ya. Iya. Pernah nggak dikatain kayak semacam fisik? Ya, banget. Sorry ya. Dari awal. Nggak apa-apa ya. Ayo nggak apa-apa ngomongin. Nggak apa-apa. Pernah nggak ngatain? Semua saya mengalaminya gitu Oh, loh. gitu. Semua instruktur yang mohon maaf fisiknya agak besar itu pasti kena. Banyak. Itu menyikapi, berarti kayak macam sorry nih aku bilang gini, ya Allah Mbak Sin gendut gini kok. Iya. Serius? Iki instrukturnya gendut ya. Iso Serius gak? dah? Gitu. Sumpah. Iya, beneran. Dan apa yang di benak pikiran Mbak Cen pada saat Karena itu? dari awal saya sudah terbiasa ya. Oke. Akhirnya saya yang tunjukkan. Oke. Saya bisa koreo ini, saya bisa bergerak seperti ini, saya bebas bergerak seperti ini dengan enteng meskipun berat badan berlebih. Akhirnya mereka, hah? Saya yang gini nggak bisa, tapi mbaknya yang begitu kok bisa? Akhirnya mereka memotivasi diri mereka sendiri. Oke. Saya Tapi harus bisa. berarti banyak yang maksudnya sudah apa namanya sudah tatak ya katakanlah. Ya. Orang mau ngomong apa it's okay. EGP gitu. Tapi pada waktu Lo pertama, nggak bisa, gue bisa gitu. nah, kalau pertama-tamanya gitu pas waktu dengerin omongan kayak gitu gimana tuh? Cuman diam aja sih sebenarnya. Hadirnya bukan ku tak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu.
dirimu. Memulai percakapan, Waalaikumsalam. takut salah satu lagi, bicara. Tulisannya kecil sih. Lalu aku tersinggung. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Nggak, lo ya, gitu nggak. Kan sampai, wah emang situ bisa. Oh, dalam hati, awas ya. Pulang tak santet Anda. Awas ya pulang lewat mana. Enggak sih. Tapi sekarang sudah Sudah bisa terbiasa ini dan ya. sudah menerima. Oh, berarti ciri khas. Jadi ciri khas. Oh, Mbak Zin yang itu ya, gitu. gitu. Berarti udah karena sering terbiasa rasa sakit hatinya udah hilang. Udah ya? hilang. Sama kayak saya keluar kota atau kemana. Kita dulu kan sering lomba-lomba keluar kota. Pasti bilangnya, oh Ken-Ken yang itu ya. Gitu pasti. Gitu. Jadi agak lebih terkenal dengan bentuknya. Oh gitu. Soalnya kalau langsing itu malah bahaya ya. Iya lah, podo. Nggak ada yang spesial. Oke. Berarti memang kalau seorang Mbak Jen kan memang kita tahunya kan beliau kan juga physically kan dia kan gendut, tapi ternyata itu salah satu modal Iya. buat Nilai plus. nge-branding diri sendiri Branding gitu diri ya. sendiri. Oke, ada nggak? Nilai plusnya di situ. Makanya kadang tuh orang bilang aduh Nyet, Mbak Jen tuh yang mana sih Mbak Jen yang ini? Oh iya ada Mbak Jen mesti. yang gendut Ya, tapi itu dia terkenal loh dia tuh. gitu. Terkenal dia di mana-mana. Oh Mbak Jen sampai kita lihat waktu syuting ini. Ini Mbak Jen tuh. Entahlah. Yang punya owner warung Rizky juga bilang ini Mbak Jen tuh. Entahlah ya ampun. Heran MC-nya deh. kaget ya. Iya. Tapi kalau untuk masalah mengajar Mbak Jen ini kira-kira yang dicakup nih orang bebas, umum atau hanya orang-orang kayak perkantoran gitu atau gimana? Kalau ini bahas yang selama Ramadan ya. Ya. Kalau selama Ramadan otomatis semua instansi biasanya libur. Oh gitu. Ya, kadang kan kita biasa Jumat pagi, Sabtu pagi gitu kan. Itu selama Ramadan rata-rata semuanya instansi libur. Cuman kalau sanggar tetap buka. Tetap buka. Dengan jam senam yang agak maju. Terus yang kelas malam juga nggak ada biasanya. Oh ya iyalah, semi Terawih meskipun enggak. Titik terendah seorang Mbak Jen seorang Zumba. Apa itu? Titik terendahnya waktu kita Sampai penat, aduh. Iya. Hidupku kayak gini, aduh ya ampun. Sedihnya itu di sini. Kita udah kadung datang ke sanggar. Ternyata membernya nggak ada. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah banget dan Atau mungkin sering. di prank itu? Bukan. Karena cuaca. Oke. Jadi kadang kita berangkat nggak hujan. Tengah perjalanan hujan, akhirnya member nggak ada yang datang. Terus itu gimana itu? Ya sudah, emang karena cuaca. Emang nggak, jadi nggak bayaran itu? Ada ya pengganti bensin lah ya. Ada. Kira-kira sampai berapa sih kalau kita ngomongin nominal seorang Zin gitu? Kalau honor ya berarti ya. Kalau honor kita nggak ada patokan. Semua entah kita instruktur aero, kita zin Semua. itu honor nggak ada patokan. Oke. Tergantung kitanya. Kita, Mbak sampean honornya minta berapa? Kan kalau untuk masalah Billing skill, kalau kan itu. skill kan mesti beda-beda nih. Pasti beda kalau skill. Itu bisa ngelihatnya gimana dari segi apa? Ini mahal, ini murahan ini. Kayak saya dong. Enggak sih, biasanya itu memang ada perbedaan. Zin itu biasa lebih agak mahal dikit Oh, gitu. daripada aero Oke, karena oke. brandingnya di Zumba kan kita bawa lagu Zumba itu kita punya pajak tiap bulan. Oke. Itu yang bikin agak lebih mahal. Oh, dari perjalanan seorang Mbak Jen dari awal sampai sekarang ini, siapa sih orang yang paling berjasa sampai detik ini? Kalau orang yang paling berjasa banget sebenarnya senior saya sih dari Boleh sebut aerobik. Boleh tak? Oh boleh. Sebut merek boleh Oh, iki? boleh, om Boleh. kita kok.
Terima kasih banget buat Zin Ira itu Yeay. senior saya Wah. Kediri. Oke, Zin Ira harus nonton acara ini, Zin Ira. Ini dulu Mbak Cen-Cen tuh ngebet banget kayak Zin Ira. Tapi Zin Ira selalu support untuk Mbak Cen-Cen tuh luar biasa. Luar biasa banget Zin Ira. Saya terima kasih banget dulu. Saya masih remaja maksudnya. Oh, pernah remaja juga. Permajaan atau pernah perang muda? Permajaan maksudnya. Oh iya. Itu diajak. Emang kenapa emang gitu. Zin Ira punya maksudnya pernah ngasih apa ke Mbak Cen-Cen? Ngasih duit kah? Ya enggak lah, Meraktir kan? ngasih ilmu, Oke. ngasih pengalaman. Sama kayak yang dari aerobik itu waktu itu ada Pak Wasis sama Mas Udin. Kalau yang dulu itu Halo, Om beliau Wasis, Pak Udin. terima kasih banget. Saya bisa terjun di dunia aerobik, saya berani jadi instruktur aerobik. Saya berani waktu itu ikut lomba-lomba aerobik dengan kondisi fisik saya yang seperti ini, Mama bulet gitu ya. gendut. Iya, terus. Big. Terus. Itu support mereka itu yang membuat saya harus bisa, saya harus membuktikan saya bisa, nggak sama seperti yang lain. Tapi kan dia pernah nggak sih ngalami kayak semacam ini sama-sama instrukturnya nih gap gitu. Ih, situ gendut, situ keceng, situ kurus, situ cacingan. Kalau dari segi fisik sesama instruktur atau zit sebenarnya enggak ya. Nggak ada, Cuman ya. biasanya gini, itu skillnya dari saya lebih bagus saya biasanya gitu. Padahal ngapain sih kita mau sombong? Serius? Iya, banget itu. Ada kayak gitu-gitu. Banyak. Kirain cuma MC aja. Wey. Curhat ya Iya. say. Oh, ternyata ada seperti itu. Ada bang. Oh, ada yang mau ceritain? Janganlah. Jangan sebut merek. Oh iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk seorang Mbak Cen-Cen setelah menjadi instruktur Zin Zumba. Ya. Zumba. Apa sih harapan untuk seorang Mbak Cen-Cen untuk kedepannya? Ataukah pengen jadi artis? Saya sudah jadi artis. Oh iya, jadi artis. Mohon maaf. Ataukah mungkin menjadi seorang Zin yang akan umroh, Amin ya Allah. jadi bukaji. Amin ya Allah. Kan nggak jadi Zumba dong kalau udah bukaji. Siapa bilang? Masa? Iya. Pakai hijab gitu? Iya, ada banyak. Serius? Rekan-rekan yang berhijab pun banyak. Jadi ini? Jadi zin, jadi instruktur banyak. Oh iya. Banyak. Oh. Next Yo. kita panggil aja mereka. Oh, iya. Oke, harapannya apa nih ke depannya? Harapannya yang pertama kita sesama instruktur aerobik, sesama zin zumba, kita sama-sama merangkul, kita sama-sama Duh, baik. emang ada yang belum dirangkul? Lah kan kalau jauh rumahnya nggak Oh, bisa iya. dirangkul. Ya mungkin undangan bukber, Oh iya. undangan mokber itu tadi. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gini tuh ya Allah. Kita sama-sama pejuang Rupiah. keringat dong. Oh iya, iya. Pejuang rupiah kan saya ya. Iya, Iya, minyak keringat. pejuangan keringat itu sama-sama baik, sama-sama humble, sama-sama ramah. Biar dipanggil sama ramah. Kayak gitu konsepnya. Oh, nggak gitu ya? Kayak gitu Enggak, konsepnya. enggak. Yang kenal sama saya aja saya panggil. Oh gitu ya kak. Enggak. Tolong ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Cen-Cen. Luar biasa, ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Karena namanya bergaul itu kita jangan selalu pandang untuk physically ataupun jangan pandang status. Kamu skill, kamu pinter, kamu skill, tapi yang namanya kekeluargaan itu tetap harus dijaga. Betul. Tetap, nah kita hidup ada di Kediri, mau nggak mau tetap harus tepos liro. Bener nggak sih? Betul. Bahasanya sok-sokan gitu ya tepos liro. Tepos seliro artinya apa ya? Tepok sama seliro. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Cen-Cen atas waktunya. Oke, Matur ya, Bandung, jangan kapok sama-sama. Gi. Oh terus ya. Terima kasih untuk pemirsa yang di hari ini yang lagi nonton untuk episode kali ini. Kamu bisa like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa nantikan untuk episode-episode selanjutnya bareng bersama Pordan Podcast Ramadan di Gibah On The Road. Saya Rama Genjreng. Saya Zin Ken Ken. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.